Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Air mengalir di daun talas, kemudian jatuh di atas jerami. Mari kita kupas tuntas produk dari Rumi. Baiklah teman-teman sekalian, di hadapan kita nanti saya akan mengupas tuntas ya terkait dengan produk dari Rumi, yaitu Harmony EQ. Nah, ini kenapa saya sampai penasaran ya ingin mencoba ini? Karena dia seperti soundcard tapi sudah dilengkapi dengan mikrofon sepasang dan ini sudah wireless. Nah, kemudian kalau kita lihat fasilitasnya cukup banyak ya untuk input dan output. Nah, makanya nanti saya ingin mengupas hal ini karena ini membuat saya penasaran dan ada baiknya kita akan kupas tuntas terkait dengan produk ini. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih kepada teman-teman sekalian yang terus mendukung channel Tembakul Vals, karena tanpa dukungan teman-teman tidak mungkin channel Tembakul Vals ini akan terus berkembang. Untuk itu, mari kita simak video ini sampai selesai. Baik teman-teman sekalian, di hadapan kita sudah ada produk Harmony EQ ya. Sebenarnya apa sih produk ini ya? Jadi terus terang saja saya juga penasaran teman-teman ya. Tapi baiklah kita coba pelan-pelan buka ya. Jadi kalau dari sisi kotak seperti inilah ya, ini ukurannya agak gede gitu ya. Kemudian ada tulisan Harmony EQ ya, Rumi Harmony EQ. Nah, ini kalau kita lihat ya, ada penjelasan ya, seperti spesifikasi. Ini bandwidthnya 50 MHz untuk mikrofon ya. Maksimum bias frekuensinya kurang lebih 48 kHz. Modul add ion metodenya digital modulation ya. Frekuensinya sekitar 50 sampai 15 kHz. Signal lebih dari 95 dB. Operating temperature min 10 derajat ya Celcius sampai 50 derajat Celcius. Operating voltase dia menggunakan 3,7 volt, kemudian working distance ini lebih dari 30 meter ya, ideal environment. Jadi mikrofon ini bisa lebih dari 30 meter, jadi jaraknya cukup memadai ya, sangat jauh nih teman-teman untuk keperluan indoor maupun outdoor ya. Oke, kita coba bongkar. Kita coba apa sih sebenarnya ya isinya ya. Fungsi-fungsinya ini sebenarnya apakah mirip dengan audio interface atau soundcard atau mixer gitu ya. Jadi ini kita sama-sama penasaran nih sebenarnya. Jadi di dalamnya pertama kita dapat ini ya, buku user manual, kemudian ada service center garansi. Ini ada berbagai tempat kota-kota yang ada service centernya. Nah, ini buku manualnya. Nanti kita pelajari ya sama-sama ya teman-teman. Kemudian di dalamnya juga ada kabel HDMI. Nah, ini dia kalau bicara soundcard kayaknya belum pernah saya ketemu ada ini ya, HDMI. Ada HDMI audio ya. Bukan HDMI yang untuk video, tapi dia seperti transfer suara melalui HDMI. Kemudian kabel-kabelnya kita dapat RCA tuh 3,5 mili stereo ya, ini dia. Nah, nanti kita coba ini dipasang di mana aja ya. Ini sama-sama kita bedah nih teman-teman. Nah, ini kemudian dapat lagi nih stereo 3,5 mm ya. Ya, jadi seperti ini 3,5 mm. Stereonya ada dua line hitam ini. Kemudian dapat kabel USB Type C ya, USB Type C seperti ini. Ini sepertinya untuk daya atau baterainya ya, untuk ke charger. Masih ada lagi nih. Ini dia warna emas, ini 3,5 tuh 6,5 mili. Jadi mungkin untuk ini kali ya. Ini bisa seperti ini. Atau bisa juga seperti ini. Ini kita nggak tahu nih, nanti kita pasang sesuai kebutuhan aja ya. Jadi bisa RCA tuh 6,5, bukan hanya RCA tuh 3,5, tapi bisa dijadikan RCA tuh 6,5 atau sebaliknya. Oke, kemudian dapat ini juga anti sliding atau anti apa ya?
Pokoknya ada karetnya ya yang bisa dipasang ke mikrofonnya. Kita cek mic-nya. Kalau mic-nya gede ya, bukan gede ya, berat. Ini kayaknya dari besi teman-teman. Saya juga penasaran. Oke. Jadi kayak gini ya. Nah. Di sini aja kali ya. Jadi nggak, tulisan profesional wirelessnya jangan sampai ketutup biar lebih keren. Iya, nah gini kali ya. Atau gini ya. Nah, gitu ya. Ya, modelnya kayak gitu ya, teman-teman sekalian. Jadi kalau dari sisi bahan ini beratnya lumayan ya. Mungkin ada 200 gram nih teman-teman. Karena besi ya. Ini juga besi ya. Ini besi juga. Nah, dia ada baterai ya, baterai 1200 mAh. Cukup besar ya. Kemungkinan besar ini bisa lebih dari 6 jam ya kalau melihat dari spek yang ada ya. Kemudian bisa di charger, ada chargernya di sini. Bisa dicolok ke charger ya. Nah, di sini juga ada pengaturan frekuensi ya. Kita coba hidupkan. Channel 1 sampai channel, kalau nggak salah nih sampai banyak channelnya nih. Kalau nggak salah sampai 90 ya. 99. Lebih 50 ya. Sampai 50 teman-teman. Oh, 49 channel ya. Channelnya ada 49. Dengan 00 jadi 50 ya. Ini channelnya ada 50 channel. Kemudian volumenya diatur di sini juga bisa, maksimal 8 dan volumenya 0 ya, minimal 0 sampai 8. Jadi ada 9 level. Kemudian ada apa namanya, indikator baterainya ya. Ini sudah 2 bar, tinggal 2 bar. Kemudian ini channel A. Jadi kalau dihidupkan dua-duanya ada channel B-nya harusnya. Nah, betul. Di channel B ya, teman-teman sekalian. Oke. Jadi seperti itu. Kita pasang lagi ya. Kemudian kita coba lihat spool ya. Biasa kalau kita ini sampai ke spool-spoolnya kita cek. Nah, ini dia. Jadi kepalanya juga unik ya. Ini ada grillnya juga dari besi. Nah, seperti ini teman-teman. Kemudian cartridge-nya seperti ini. Bagus ya, kalau saya lihat cartridge-nya bagus teman-teman. Ini bisa dikatakan bahannya, pilihannya premium banget nih kalau untuk yang mikrofon ya, apalagi dia jaraknya bisa lebih dari 30 meter ya. Minimal lebih dari 30 meter ya, berarti dia bisa lebih dari 30 dan nggak tahu sampai berapa ya meteran jaraknya ya untuk mikrofon ini. Kemungkinan kalau saya lihat ini bisa, jangan-jangan bisa lebih dari 50 meter juga gitu ya, tergantung dari situasi dan kondisi interferensi signal di lapangan gitu teman. Jadi ini bisa untuk outdoor juga, indoor juga nih ya. Nah, kemudian secara estetika ini keren ya kalau saya lihat ya di sini. Tinggal kita coba seperti apa suaranya, nanti kita cek dulu ya satu-satu. Kita cek lagi ke ini dia unitnya. Nah, jadi mikrofon ini udah nyatu ya. Jadi nggak perlu ada receiver lagi karena di dalamnya sudah ada receiver rupanya. Jadi dia langsung diterima oleh Rumi EQ ini ya. Susah sih menyebutnya, ini apa Kak? Soundcard apa audio interface gitu. Tapi kalau tulisannya di sini Rumi Microphone Professional Digital Audio Processor. Jadi artinya dia ini satu set dengan mikrofonnya.
tinggal nanti dipasang di mana gitu ya, bisa di speaker aktif ya, bisa ke audio interface juga mungkin ya, atau bisa ke mixer gitu ya, atau ke ampli dan lain sebagainya. Nah, ini kita coba pelajari dulu ya. Nah, kalau dari sisi tampilan teman-teman, ini bahannya dari metal. Nah, ini kalau yang ini plastik tapi dia dikelilingi metal. Nah, ini metal. Tombol-tombolnya di sini tombol putar. Ada tombol pencet juga, ini dari plastik kayaknya ya. Iya. Tapi beratnya lumayan nih teman-teman, ada nih 300 gram ada ya. Cukup berat ya. Nah, kalau kita bicara fasilitas yang ada di sini, dia ada pengaturan untuk mikrofon nih, baris paling atas semua ini untuk mikrofon semua. Kemudian untuk suara musik dia ada di sini ya, bass, treble, musik volume. Kemudian juga ada pengaturan untuk gitar volume. Nah, ini bisa untuk gitar juga nih. Ini ada master volume. Kemudian di sini untuk power ya, dan mode di sini. Ada clean atau play pause ada di sini. Ada repeat. Ini untuk mundur. Ini ada AGC. Nah, AGC ini fungsinya teman-teman setelah saya pelajari, ini untuk anti apa ya? Anti feedback ya, AGC. Ya, AGC ini ternyata untuk anti feedback. Jadi dia bisa untuk meredam feedback. Nah, di sini nih. Nanti kalau kita tekan agak lama nanti dia muncul di sini warna ya biru ya. Dan kemudian setelah saya coba-coba, ini modenya juga ada Bluetooth ya teman-teman ya. Ini ada Bluetoothnya ya, tidak hanya untuk input atau output yang ada di sini, tapi dia juga sudah ada fasilitas Bluetooth. Nah, kalau dari sisi sampingnya di sini, konektornya kita lihat ada DC 5 volt ya, ini input ya. Ini input semua nih. Kalau di sini untuk outputnya, ya. Nah, untuk input di sini sudah ada DC 5 volt, charger ya. Ini bisa pakai charger HP gitu, atau pakai adaptor, atau pakai power bank. Nah, ini untuk powernya. Nah, USB ini, nah ini dia. Saya udah coba nih sambungan ke komputer bisa ya. Berarti ke flash disk ke komputer ini bisa, atau ke handphone ya juga bisa. Untuk live atau rekam di handphone atau di komputer bisa ini. Kemudian nih HDMI. Nah, HDMI ini berarti input ya. Berarti suara yang ada di ARC-nya TV ataupun audio lain gitu ya. Sumber source suara yang melalui HDMI ini bisa dikirim ke sini, diinputkan ke dalam soundcard ini. Kemudian ini ada optical juga, kemudian ada aux juga ya, 3,5 mili. Kemudian ada lubang gitarnya, input ya. Nah, jadi gitar ditambah di sini bisa. Kemudian untuk optical, untuk output ada optical juga ya. Output optical, ada output mic ya. Jadi mic dari yang kita punya ini bisa dikeluarin di sini, diterima di perangkat audio yang lain. Kemudian ada mix out. Jadi antara suara mic dan suara musik yang masuk ke perangkat ini bisa dikeluarkan di sini juga. Kemudian ini adalah headset out ya, bisa ke headphone ya atau headset. Nah, itu dia teman-teman sekalian fasilitas yang ada di dalam Rumi EQ ini ya teman-teman sekalian. Nah, ini karena nggak ada pakai baterai ya, jadi kita harus pakai adaptor atau pakai power bank. Baik, kita coba teman-teman ya. Baik teman-teman sekalian ya, ini kita coba pasang. Sebelumnya mungkin kita akan coba dahulu untuk mendeteksi ini ya, USB ini apakah bisa terdeteksi di komputer ya. Jadi kita coba pakai komputer dulu ya. Nah, komputer ini teman-teman, awalnya saya coba pakai USB ini ya, tapi tidak terdeteksi. Nah, ini saya akan tunjukkan ke teman-teman. Kita harus punya kabel ini teman-teman ya. Punya kabel USB to USB male. Ya, seperti ini. USB to USB male. Nah, ini
harus ada kabel seperti ini untuk menghubungkan ke komputer ya, dan ke handphone ya, iPhone ataupun Android ya, tablet ataupun handphone smartphone yang sudah beredar saat ini yang menggunakan Type-C bisa menggunakan ini teman-teman. Jadi kita harus sambungkan juga ke sini. Kalau handphonenya menggunakan ada lubang audio ya yang bulat 3,5 mili yang untuk headset, itu masih bisa menggunakan output dari ini ya, output dari headset nih teman-teman ke handphone. Nah, tapi kita karena menggunakan digital, saya coba pakai yang USB ya. Nah, seperti ini. Nah, nanti kita hubungkan ke komputer ya. Karena pakai komputer kita pakai USB yang gede aja nih, yang USB to USB. Ya. Nah, kemudian untuk powernya, nah karena dia perlu adaptor ya. Untuk video ini saya coba pakai ini power bank ya. Ini power banknya. Kita coba pakai power bank ya untuk dayanya. Kita pasang. Nah, kalau sudah terinput, maka tinggal kita hidupkan ya. Nah, ini kita tekan tombol powernya agak lama. Nanti kalau dia sudah berkedip-kedip, berarti dia sudah hidup ya. Nah, sekarang tinggal kita sambungkan ke komputer atau laptop ya. USB. Ya. Nah, sudah bunyi situ ya. Oke, saya rapiin dulu. Nah, kemudian kalau sudah tersambung teman-teman, sebenarnya ini bisa kita rubah-rubah ya. Mode-modenya ke Bluetooth ya, ke USB, ke HDMI dan seterusnya melalui tekan tombol agak cepat ya. Kalau lama dia untuk power on off, tapi kalau cepat tek 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 gitu ya, atau kita pencet sekali aja gitu, itu berubah modenya. Jadi akan menyesuaikan terhadap input yang kita hubungkan ya. Nah, kemudian teman-teman kita deteksi ke ininya. Nah, ini dia. Mudah-mudahan kelihatan ya. Deteksi ke laptop atau komputer. Nah, oke, kita deteksi ya. Apakah dia sudah terkoneksi? Nah, kita coba lihat di fasilitas sound ini kita pakai Windows 10 atau Windows 11. Nah, ini ada speaker USB 2.0 ya. Jadi inilah yang terdeteksi teman-teman. Kalau kita lihat kualitas audionya berapa nih. Ternyata dia 16 bit 48 kHz ya untuk speaker audio. Nah, ternyata masih 16 bit ya. Oke, sekarang kita cek yang mikrofonnya. Ini untuk speaker ya tadi. Kalau untuk mikrofon kita cek lagi kualitas audionya. Nah, ini pilihannya ada mikrofon USB 2.0 ya, terdeteksi. Ini kalau kita cek kualitas audionya 2 channel 16 bit 48 kHz atau DVD quality ya. Jadi dia masih 16 bit tapi dia sudah 48 kHz dan masuk kategori DVD quality. Nah, jadi demikianlah ya teman-teman. Hasilnya kayak gitu ya. Baik, sekarang kita coba ya. Coba kita rekam ya. Saya menggunakan pakai OBS biasanya, teman-teman. Kita coba dulu ya. Audionya kita pakai ini. Lalu kita coba rekam. Itu contoh ya, teman-teman. Jadi ini settingannya mic volume di pukul 12, mic bass 12, mid ya, mikrofon middle pukul 12, treble pukul 12, echo-nya ditutup, reverb tutup, repeat tutup, delay tutup ya. Jadi otomatis ini betul-betul dari mikrofon yang tanpa efek ya. Kemudian untuk musiknya sendiri ini gitarnya karena nggak pakai gitar ya, kita tutup juga 0. Bassnya ini untuk musik tadi saya pakai pukul 12, treble pukul 12, musiknya saya agak
besarin ya di pukul 5 nih. Kemudian master volume juga saya di pukul 3 lah kira-kira kayak gitu. Nah, kemudian untuk reverbnya bisa kita atur di sini nih. Tes 1 2. Nah, itu dia teman-teman ya. Ini ada echo juga, ada repeat juga, ada delay juga. Ini kalau saya besarin echo-nya ada pengaruh apa enggak? Nah, kayak gini. Tes 1 2 3. 1 2 3 coba saya maksimalkan reverbnya. Tes 1 2. 1 2. Wih, terlalu besar. Panjang banget ya reverbnya ya. Jadi reverbnya dikit aja. Echo-nya juga kira-kira di pukul 12 aja. Ini di pukul 9 untuk reverb. Repeatnya tes 1 2 1 cek cek 1 2 cek cek 1 2. Repeatnya coba kita pakai pukul 12 aja. Delaynya ini. Nah, ini delay ini kayak apa ya? Coba tes 1 2 3 tes 1 2. 1 2 3. 1 2 3. Oh, repeatnya kalau digedein dia terasa. 1 2 3. 1 2 3. Oke, repeatnya di pukul 12. Tes 1 2. Delaynya di pukul 12. Jadi kita main flat aja ya. Reverbnya dikit aja, echo-nya pukul 12, repeat pukul 12, delaynya juga pukul 12. Nah, kira-kira kayak gini teman-teman. Nah, sekarang kalau kira-kira mic kita treble-nya kurang, kita naikin aja. 1 2 3 tes 1 2. Kira-kira di pukul 3 ya. Tes 1 2 3 1 2 3. Nah, kayak begini teman-teman. Nah, ini ada indikator mic A-nya tersambung ya kalau saya hidupkan dua-duanya. Dia cantik mic A dan mic B-nya juga demikian. Tes 1 2, tes 1 2 3. Tes 1 2, tes 1 2. 1 2 3. Jadi ini volumenya juga bisa diatur di mic ya. Oke, maksimalkan aja ya volumenya. Oke, semua sudah maksimal. Oke, saya gunain satu aja dulu. Salah satunya kita off kan. Untuk sistem ini ada sys di sini, ini adalah untuk mengaktifkan AGC anti feedback sebenarnya ya. Dan ini juga bisa digunakan untuk live streaming. Nah, ini kita coba ya. AGC on. Nah, AGC on. Jadi seperti itu ya teman-teman sekalian ya. Oke, kita coba recording. Suatu malam Adam bercerita, Hawanya tak lagi di jalur yang sama. Bacaan dan doa yang mulai berbeda. Ego dan air mata kita bicara. Berdamai dengan apa yang terjadi. Gila, tak masuk logika, termangu hatiku. Jangan salahkan fahamku kini tertuju. Oh, siapa yang tahu, siapa yang mau cerita kita sulit diterka, tak lagi samara kiblatnya. Ya, jadi seperti itulah hasilnya ya teman-teman sekalian. Jadi
nanti kita akan simpulkan dan teman-teman bisa komen-komen terkait dengan hasil ini. Oke, kita coba start recording ya. Kita sekarang coba pakai gitar ya teman-teman ya. Ini saya gunakan receiver ya. Kemudian dibantu dengan transceivernya juga. Pasang di gitar jadi pakai wireless nih. Oke, kita mulai ya. Saya pakai mic yang ini buat rekaman yang langsung dari Rumi EQ. Manipulasi di sini, perkosaan moral di sana, ribut soal harga diri, permainkan kuasanya, lalu mau bilang apa dan bagaimana. Mainkan bluesku, mainkan bluesku. Nah, di sesi kesimpulan teman-teman, setelah kita coba tadi menggunakan Rumi EQ ini, mikrofon profesional digital audio processor. Jadi dapat disimpulkan bahwa perangkat ini atau alat ini adalah sebuah mikrofon yang sudah dilengkapi dengan digital audio processor ya. Makanya ada ini. Jadi sebenarnya mikrofon tapi dia sudah dilengkapi digital audio processor. Jadi dia benar-benar fiturnya dibuat secanggih mungkin teman-teman sekalian. Nah, inilah dia. Jadi ada perbedaan dengan mikrofon biasa atau soundcard biasa ataupun audio interface biasa. Ini sudah satu paket nih teman-teman. Dia diperkuat dengan mikrofon profesional digital audio processor ya, dengan segala macam fitur-fitur yang ada di sini. Nah, kemudian teman-teman, mungkin saya perlu menyampaikan kelebihannya dulu ya. Pertama, dari sisi kelebihan, perangkat ini bisa dibilang canggih ya. Canggihnya itu karena mikrofonnya sudah dilengkapi berbagai efek dan pengaturan digital audio ya. Kemudian di sini sudah dipilah mana yang untuk pengaturan musiknya, mana untuk pengaturan mikrofonnya. Nah, kemudian ini juga sudah bisa pakai gitar nih teman-teman. Tadi teman-teman sudah dengar ya suara gitar dan sambil kita nyanyi gitu, ini cukup terdengar bagus ya. Artinya kalau hasil rekamannya nanti ini betul-betul mumpuni, berarti memang terbukti bahwa Rumi EQ ini betul-betul bisa diandalkan. Nah, kemudian teman-teman sekalian, ini juga sudah ada Bluetooth ya. Tadi saya tekankan kembali, ini sudah ada Bluetooth ya, pengaturannya tinggal ditekan mode-modenya di sini, mode-modenya ya. Kemudian dari sisi fisik dia oke ya, ini premium karena besi ini tebal gitu ya. Dan kelihatan mewah nih teman-teman kalau kita melihat dari sisi estetika yang ada di dalam produk ini ya. Nah, kemudian saya sukanya bentuknya kecil ya, gampang dibawa kemana-mana nih teman-teman. Kalau teman-teman mau ada acara karaokean atau ada acara-acara resmi, ini bisa gampang dibawa kemana saja. Dan saya tambahkan lagi, kelebihannya ini bisa untuk live streaming ya teman-teman. Dia sudah ada anti feedback juga untuk kita gunakan agar tidak terjadi feedback di mikrofonnya. Jadi fasilitasnya sudah lengkap sekali. Itu dia kelebihannya. Kemudian dia sudah ada garansi 1 tahun dari Rumi. Ditambah lagi berbagai macam konektor input output yang cukup lengkap di sini ya. Sudah macam-macam, ada optikal, ada HDMI dan lain sebagainya. Nah, teman-teman sekalian, ini juga bisa dihubungkan ke komputer ya. Jadi dia sudah ada semacam soundcard gitu ya. Walaupun hanya 16 bit 48 kHz tapi sudah DVD quality. Nah, itu kelebihan-kelebihannya teman-teman sekalian. Kemudian nanti kita kupas yang kelemahannya. Nah, kelemahannya pertama, dia tidak pakai baterai ya. Jadi kalau saya gunakan ini
harus ada power bank atau adaptor gitu ya untuk memberikan daya dari perangkat ini teman-teman sekalian. Nah itu dia, sayangnya nggak ada pakai baterai. Kalau ada pakai baterai keren juga ini. Kemudian berikutnya adalah untuk ke handphone, ya ini masih terbatas ya karena kabelnya harus pakai kabel seperti ini teman-teman. Untuk di komputer USB to USB ya seperti ini, ya male to male USB. Untuk ke handphone kita masih perlu tambahan konverter lagi. Nah, jadi masih perlu tambahan kalau untuk ke handphone ya, baik itu Android atau iPhone ya. Jadi harus ada tambahan kabel lagi. Nah, mudah-mudahan nanti ke depan tambahan kabelnya sudah disediakan karena tidak disediakan oleh Rumi EQ ini. Saya kira itu kelebihan dan kekurangannya sudah kita simpulkan. Semoga apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat bagi teman-teman, bagi pecinta audio, video, dan karaoke. Nah, demikianlah teman-teman sekalian yang bisa saya sampaikan. Semoga hasil kupas tuntas terkait dengan produk Rumi Harmony EQ ini bisa bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Sekali lagi terima kasih. Sampai ketemu di video-video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.